Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Masyarul muslimin, jamaah salat zuhur di Masjid Asy-Syifa yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufik dan hidayahnya pula kita dapat salat zuhur pada hari ini dengan sebaik-baiknya keadaan salat. Di mana sebaik-baiknya keadaan salat yaitu salat fardu yang dilakukan secara berjamaah di awal waktu dan dilakukan di masjid. Dan alhamdulillah kita telah melakukannya di sini, tentunya tidak terlepas dari taufik dan hidayahnya oleh Allah. Karena bukan kesehatan kita yang menyebabkan kita bisa di sini, bukan waktu luang kita yang bisa menyebabkan kita salat berjamaah di sini, bukan keinginan kita yang membawa kita sampai bisa sholat di sini, karena banyak orang yang mempunyai kesehatan, waktu luang, keinginan, bahkan sudah hampir berangkat ke sini, tapi tidak diizinkan oleh Allah untuk bisa sholat di sini. Dan alhamdulillah kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat sholat berjamaah, kemudian duduk sekitar 7 sampai 10 menit untuk sama-sama menuntut ilmunya Allah. Semoga apa yang kita amalkan, ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang seharusnya kita teladani, kita ikuti, karena hal tersebut adalah syarat kecintaan Allah kepada kita. Karena Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan mencintai kalian dan mengampuni segala kesalahan kalian. Semoga kita termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang mengamalkan sunnahnya dan nantinya pada akhir hari kiamat nantinya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita diberikan umur yang panjang dengan sehat walafiat sehingga kita bisa masuk ke bulan Rajab, salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah di antara 12 bulan dalam 1 tahun. Kemuliaan bulan Rajab tidak lepas dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, di mana pada momentum itu diturunkan kewajiban untuk sholat yang merupakan ibadah yang satu-satunya langsung diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Tidak ada ibadah lain selain sholat. Momentum itu didokumentasikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di sebagian malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi di sekitarnya. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jika kita teliti ayat tersebut,
pada awal ayat disebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Pada ayat ini Allah menggunakan kata abdun yang artinya hamba, bukan misalnya menggunakan subhanalladzi asra bi rasulihi atau subhanalladzi asra bi nabiyhi. Tapi Allah memilih kata abdun yang artinya hamba. Jika kita konotasikan ke bahasa Indonesia, sebenarnya hamba adalah predikat yang rendah. Tapi sejatinya predikat hamba dalam hubungan kita manusia dengan Allah adalah predikat tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Karena apa? Allah pernah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kecuali untuk menjadi hamba terhadapku. Sehingga ketika seorang manusia diberi predikat atau diakui oleh Allah sebagai hambanya, hal tersebut merupakan pencapaian tertinggi kita sebagai manusia di hadapan Allah. Bukan jabatan misalnya direktur, gubernur, presiden, bukan. Tapi jabatan tertinggi sebagai manusia dan jin, atau predikat tertinggi sebagai jin dan manusia adalah menjadi hambanya Allah. Karena itu adalah esensi kita diciptakan. Kemudian selanjutnya, predikat hamba sendiri sebenarnya terlalu baik untuk kita. Karena jika dianalogikan hamba, misalnya hamba sahaya dengan Tuhannya dan kita dengan Allah, begitu, mungkin Tuhan dari hamba sahaya hanya memberikan makan, memberikan perlindungan, memberikan tempat tinggal. Sedangkan kita dengan Allah, Allah lah yang memberikan kita nikmat, Allah lah yang memberikan kita kehidupan, Allah lah yang memberikan sistem tubuh kita sehingga tarikan napas, detak jantung tidak perlu kita sadari. Bayangkan jika satu hal saja diberikan kepada kita, diberikan tanggung jawab, misalnya detak jantung, bisa bayangkan kita tidur 5 menit saja selesai semuanya. Dan itu tidak mungkin diberikan oleh seorang tuan kepada hambanya. Tetapi hal tersebut diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga predikat hamba sendiri terlalu bagus sebenarnya untuk kita. Dan kesadaran sebagai hamba inilah yang perlu ditingkatkan dan perlu kita tumbuhkan. Karena kita di sini pun duduk sama-sama menuntut ilmu. Banyaknya ilmu yang kita dapatkan, pengalaman yang kita dapatkan, harusnya menumbuhkan kesadaran bahwa kita adalah hambanya. Percuma ilmu yang kita dapatkan jika hanya untuk merasa lebih tinggi atau merasa lebih hebat. Tapi sebaliknya, ilmu yang kita dapatkan sekarang harapannya menyadarkan kita kalau kita hambanya Allah yang tidak mempunyai apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa kecuali atas izin dan hidayahnya oleh Allah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Manizdada ilman," barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah petunjuknya, hidayahnya, kesadaran bahwa dia hamba, maka apa? Lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka tidak bertambah antara dia dan Allah kecuali jarak. Artinya ia akan semakin jauh dengan Allah. Semakin bertambah ilmunya, semakin jauh dengan Allah. Jika tidak, cirinya apa? Tidak bertambah kesadaran kita bahwa kita adalah hambanya Allah. Selanjutnya, kenapa kesadaran ini penting? Kenapa kesadaran bahwa kita hamba ini penting? Karena dengan kita sadar bahwasanya kita adalah hambanya Allah yang tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa kecuali atas izin Allah, akan menambahkan keimanan kita, akan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, memperkuat semangat kita untuk mengerjakan perintah Allah sekaligus menjauhi larangan Allah. Bahkan lebih jauh dari itu,
dengan kesadaran bahwasanya kita hamba Allah yang selalu diberi nikmat oleh Allah, ibadah kita bukan lagi hanya untuk melepaskan kewajiban atau misalnya menginginkan surga atau takut neraka, tapi lebih jauh dari itu, ibadah kita seyogianya diharapkan menjadikan sebagai bukti syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah, sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlahu. Jika beliau salat, maka beliau berdiri sampai bengkak kedua kaki beliau. Faqalat Aisyah, maka bertanya Aisyah, "Ya Rasulullah, atasma'u hada? Mengapa engkau melakukan ini? Wa qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Sedangkan dosa engkau atau kesalahan engkau sudah diampuni yang lalu ataupun yang akan datang, dan engkau pun sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya. Maka apa jawaban Rasulullah? Faqala ya Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, afala akuna abdan syakura." Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Dari hadis ini kita tahu bahwasanya ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah bukan lagi untuk melepaskan kewajiban atau karena takut neraka atau karena ingin surga, tetapi karena bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada beliau dan juga kita. Sehingga bukan lagi beban untuk mengerjakan ibadah, tetapi rasa senang karena bentuk syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini menambah kesadaran kita bahwa kita hanyalah hambanya Allah, yang segala sesuatu adalah milik Allah dan atas izin Allah, sehingga ibadah yang kita lakukan kualitasnya semakin meningkat karena ibadah tersebut adalah bukti syukur kita, bukti terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesadaran ini, semoga kita menjadi semakin kenal dengan Allah. Sebagaimana perkataan, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka niscaya ia akan mengenal Tuhannya. Mudah-mudahan dengan singkatnya waktu ini kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin baik ibadah kita. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.